A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan salam penuh rahmat sampurasun buat para hadirin sekalian. Baiklah, kita mulakan acara dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man karaha Allah karaha Allah liqa'ahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana dzalika minasyahidin wa syakirin. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bab tentang Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini Islam menjadi salah satu agama mayoritas di Indonesia dan insya Allah akan senantiasa begitu sampai yaumil qiyamah. Amin. Dan semoga Allah meridhai kita dalam keislaman dan keimanan kita. Baiklah, kita mulakan. Pertama, mahwal Islam. Apa itu Islam? Seringkali orang menyebut Islam itu Islam Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib. Ya, ini sebuah singkatan. Ya, namun di sini Islam merupakan sebuah masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Namun ada beberapa etimologi lain mengenai tentang Islam berasal dari kata asalmu, yang artinya damai atau kedamaian. Ada juga tentang aslama, yang artinya taat, berserah diri. Ada juga yang dari kata istaslama, yang artinya sama, berserah diri. Salim, artinya bersih dan suci. Kemudian dari kata salam, dari sifat Allah, keselamatan. Nah, namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Apabila Islam dimaknai sebatas definisi bahasa, maka akan terjadi pengakuan, saling klaim. Bahkan klaim ini berasal dari agama non-muslim, dan bahkan sekarang terjadi dalam kalangan Islam sendiri yang menamakan berserah diri itu seluruh agama juga mengajarkan berserah diri. Namun mereka akan saling mengklaim bahwa ajaran yang benar dalam pandangan Allah adalah agama mereka. Nah, karena dalam agama mereka pun mengajarkan mengenai kedamaian, ketaatan, penyerahan dan kesucian. Maka penting bagi kita memperoleh definisi yang utuh tentang Islam, dan perlu kita memaknai Islam ini dalam perspektif historis sejarahnya, yakni di mana Islam merupakan ajaran ilahiyah yang kemudian pada akhirnya disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya, dan kita apabila ingin diridhoi oleh Allah sebagai seorang Muslim, maka patut dan wajib bagi kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah disempurnakan ajaran Islam itu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nanti kita akan bahas di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi mahmasatin ghayra mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini Allah menyatakan, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi Allah telah sempurnakan ketika haji wada, haji terakhirnya Rasulullah. Ini adalah ayat terakhir yang turun sebagai penutup wahyu ilahiyah dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah, dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Maka siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat yang menyempurnakan keislaman kita, bahwa Islam itu ajaran yang sempurna di hadapan Allah, adalah Al-Maidah ayat 3. Ada sebuah riwayat, seorang muslim ini memang sungguh harus berserah diri. Ada kalanya ada seorang binaragawan, dia sanggup di mana mengangkat sebuah barbel, ya, besi, angkat besi
100 kg dengan satu tangannya, itu luar biasa. Tapi kemudian dia pulang ke rumahnya dan rumahnya ada di hadapan masjid, tidak jauh dari masjid rumahnya. Ketika mendengar azan, dia sedang tertidur. Dia dengar, tapi ternyata dia tidak sanggup mengangkat selimut yang beratnya tidak lebih dari 5 kilo. Padahal selimut itu lebih ringan daripada barbel besi yang dia angkat. Kenapa? Karena sesungguhnya disinilah keislaman, keimanan kita diuji. Kita bisa mengangkat benda yang berat, tapi belum tentu untuk mendengarkan seruan Allah kita sanggup mengangkat benda yang lebih ringan. Ini artinya iman dan Islam kita akan senantiasa diuji, dan kita harus sanggup membuktikan siapa kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dalam azalnya, menjelang azalnya ketika ditikam oleh virus atau Abu Lu'lu'ah, beliau tersungkur dan pingsan. Kemudian orang membangunkannya tidak bangun, tapi tatkala ternyata Hafsah putrinya yang juga istri Rasulullah mengazaninya, kemudian dia bangun. Jadi Umar bin Khattab ini punya keislaman yang luar biasa. Ketika dia dalam kondisi ditikam dan terjatuh menjelang azalnya, sulit bangun, ketika dia mendengar azan, dia bangun dan mengatakan, apakah sudah tiba waktunya sholat berjamaah? Ini keislaman yang luar biasa. Ya, kemudian maka kita bisa simpulkan satu garis besar, mahwal Islam. Apakah itu Islam? Islam adalah ajaran keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk disempurnakan syariatnya dari nabi-nabi terdahulu. Dari nabi-nabi terdahulu disempurnakan syariatnya dengan tujuan membimbing manusia agar hidup bahagia dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Jadi Islam ini bukan agama baru. Nah, lalu dari mana kita tahu landasan-landasan tentang Islam dalam Al-Quran? Baiklah, kita akan bahas yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat 208 mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Kita udah bahas kemarin, kalau ada yang masuk setengah-setengah bisa menjadi munafik, dan munafik ini tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Dan mereka termasuk kafirun haqqa. Orang-orang munafik inilah yang kemudian dihukumi Al-Quran sebagai orang sungguh-sungguh kufur yang sebenar-benarnya kepada Allah. Nah, di sini hai orang beriman, masuklah. Jadi sudah beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini iman Islam, baru kita bisa ibadah, baru kita bisa mencerminkan keikhlasan, ihsan, bahkan mendapatkan jalan kebahagiaan berupa jannah di dunia, juga jannah atau surga di dunia, juga surga di akhirat. Dan perlu kita pahami pula, perlu diyakini dalam seorang muslim, dalam hatinya, dalam kolbunya, dalam nuraninya, bahwa hanya Islam agama yang diridhoi Allah. Dan ini adalah statementnya Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, hanya Islam. Nothing else, tidak ada yang lain. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi hanya Islam yang diridhoi Allah. Nah, nanti kita bahas. Nah, Islam ini secara sejarah sebenarnya bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad, tapi merupakan ajaran ketauhidan keimanan yang sudah ada sejak manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, dari mana kita tahu? Nah, seringkali kita mendapat pertanyaan, siapa sih Nabi pertama? Siapa sih Khalifah pertama? Jelas itu Nabi Adam. Lalu ada pertanyaan yang unik yang terkadang ditanyakan ketika kita SD, SMP, SMA mungkin. Ditanya pertanyaan, siapa Rasul pertama?
Dan ini yang kemudian banyak perdebatan dan sudah dijawab lewat beberapa hadis, yaitu Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Karena beliau di mana sebelumnya setelah terjadi perubahan syariat oleh manusia-manusia yang iri dan dengki tadi, dalam Al-Quran dijelaskan, orang itu iri, hati dengki, kemudian merubah syariat Allah menjadi aturan-aturan nafsu mereka, maka datanglah Nabi Nuh membawa syariat yang lurus, diperbaiki sesuai dengan fitrahnya manusia. Maka dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian, kepada kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya. Yang telah diwasiatkannya, ada bahasa telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, ini adalah ada nabi-nabi yang kemudian nabi-nabi ini salah satunya dari ulul azmi. Ada istilah ulul azmi, nabi-nabi yang punya perangai yang kuat untuk menggelorakan Islam dalam jiwa manusia. Nah, itu jadi Islam ini bukan ajaran agama baru, tapi melainkan ajaran sudah ada dari zaman Nabi Adam, yang kemudian oleh Rasul pertama Nabi Nuh, oleh Rasul juga Nabi Ibrahim, oleh Rasul juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ada, Ustaz, bagaimana kalau ada ternyata orang yang di luar Islam, dia beribadah kepada Allah. Nah, atau bagaimana hukumnya orang yang murtad? Nah, jelas kalau murtad itu dia keluar dari Islam, maka hukumnya menjadi orang yang kufur kepada Allah, bahkan dihukumi kafir. Dan dalam Islam memang ada beberapa orang yang berhak dan halal buat darahnya dan nyawanya dibunuh, tapi untuk zaman sekarang belum bisa dilaksanakan utuh. Tapi kalau terjadi orang yang murtad atau keluar dari Islam, atau orang yang ada di luar Islam, bedakan ya orang yang murtad dengan di luar Islam. Kalau orang murtad dia sudah masuk Islam, keluar. Kalau orang di luar Islam memang sejak lahir belum pernah masuk Islam, namun bagaimana hukumnya? Nah, dikatakan inilah beberapa hukum dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 35 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah mengatakan, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Jadi tidak diterima iman dan ibadahnya, tidak diterima amalan-amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Loh, kok bisa begitu? Ini logika sederhana ya. Ada seorang karyawan, ternyata pegawai dia kerjanya rajin, pagi siang malam dia lembur. Tapi kemudian selang 1 bulan bekerja nggak dapat gaji. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar dan tidak pernah melamar sebagai karyawan di situ. Sama, ada orang rajin ibadah, mengerjakan kebaikan, tapi sia-sia ibadahnya. Kenapa? Karena tidak pernah bersyahadat dan tidak pernah melaksanakan perintah Allah sebagaimana diperintahkan melalui syariatnya Rasulullah SAW. Demikian. Nah, kemudian kerugian berikutnya adalah dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dikatakan salat mereka, sembahyang mereka, ibadah mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Kita tahu di zaman jahiliyah dulu orang Mekah sudah tinggal ibadah di Ka'bah. Mereka ibadah di Ka'bah keliling, melakukan tawaf, sujud-sujud di sujud-sujud di depan Ka'bah, memberikan sesembahan depan Ka'bah. Tapi mereka tidak pernah bersyahadat kepada Allah, tidak pernah bersyahadat menyebut nama Rasulullah dalam syahadatnya, tidak pernah masuk Islam dan melakukan ibadah sesuai dengan adat jahiliyah, maka sia-sia. Inilah ketika nanti dihisab, mereka berdoa, mereka berzikir, apapun diucapkan, memuji-muji Tuhannya hanya sebatas ciulan dan tepuk tangan belaka. Lalu kemudian dalam surah Ibrahim pun ayat 14 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamad istadat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika wa huwa ad-dalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Tuhannya, amal mereka seperti abu ditiup angin. Ya. Nah, dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Allah yang bilang loh. Allah yang mengatakan dalam firman-Nya begitu. Jadi orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang murtad, yang kafir, itu ibadah mereka sia-sia. Seperti abu ditiup angin, bagi tepuk tangan dan silang belaka. Artinya tidak ada nilainya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menyempurnakan keislaman kita? Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dan ini saya kutip dari kitab Lu'lu' wal Marjan, bab perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan syariat agama dan berdakwah. Dikatakan oleh Ibnu Umar dalam hadisnya, dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala, di mana Ibnu Umar radhiyallahu an ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal, 5 ya. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, memberikan persaksian, bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah. Yang kemudian, wa iqamish shalah, mentegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal haji, kemudian melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ada 5. Yang pertama bersyahadat, salat, zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadisnya Ibnu Umar. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika nih, para sahabat lagi duduk bersama Rasulullah, tahu-tahu tiba-tiba muncul seorang laki-laki menggunakan pakaian yang putih, rapi, bersih, ganteng gitu, dan rambutnya amat hitam. Nah, artinya orang ini datang tidak rambutnya kelihatan rapi dan hitam. Tidak terlihat orang ini bekas perjalanan jarak jauh. Jadi orang ini terlihat santai dan fresh gitu. Dan tidak seorang pun di antara sahabat itu yang mengenal orang tersebut. Namun orang yang baru datang tadi, laki-laki ganteng tampan baju putih tadi, segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Jadi berhadapan, lutut dengan lututnya Nabi berhadapan, kemudian diletakkan tangannya Nabi, di atas pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini bertanya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nah, ini orang tahu-tahu datang duduk nanya langsung, apa itu Islam kalau kita? Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi memberikan syahadat, bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian mentegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Itu pernyataan Rasulullah, 5 rukun Islam. Lalu lelaki itu nggak puas sampai situ, berkata tuh, menjawab, shadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Maka sahabat heran, ini orang nanya tapi dia juga yang membenarkan pernyataan Nabi, nanya sesuatu yang sudah dia tahu sebenarnya dan membenarkan pernyataan Nabi. Kemudian bertanya lagi si pria yang baru datang tadi, nah, beritahukan kepadaku ya Muhammad tentang iman. Maka Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Berkata lagi itu orang, shadaqta, engkau benar ya Muhammad. Lalu bertanya lagi, sudah memberi statement engkau benar, nanya lagi kepada Nabi, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu lelaki itu pun berkata lagi,
beritahukan kepadaku ya Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, sebenarnya ini orang yang bertanya tuh udah tahu tentang kiamat, jauh lebih tahu daripada Rasul, gitu loh. Jadi Rasul di sini merendah, gitu, rendah hati. Tidak sok tahu, karena tahu siapa yang di depannya, sebenarnya ini bukan orang biasa. Lalu dia pun bertanya lagi nih, beritahukan kepadaku ya Muhammad tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Maka Nabi menjawab, apabila seorang budak telah melahirkan tuannya, apabila engkau melihat ya orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin dan papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Ini sudah terjadi ya. Nah, yang terjadi bagaimana dulu di Mekah, tanahnya gersang, gurun, dan orang banyak beternak. Sekarang banyak gunung-gunung menjulang, gedung-gedung menjulang tinggi dikarenakan ditemukan minyak di sana dan orang menjadi kaya mendadak. Kemudian mendirikan gedung-gedung yang megah di atas gurun yang dulunya tandus dan hanya ada hewan-hewan ternak. Kemudian laki-laki itu segera pergi. Aku pun terdiam, ya. Aku pun terdiam, kata Umar, sehingga Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Lalu Umar pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah wa Rasuli a'lam, lebih mengetahui. Beliau bersabda, Nabi bersabda, dialah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi Allah utus malaikat Jibril untuk mengajarkan Islam kepada para sahabat. Demikian. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim, ini ada beberapa amalan sunnah yang sudah saya kutip dari hadis Nabi. Dikatakan bahwasanya daripada Al-Bukhari mentahriskan hadis dalam kitab Iman bab tentang memberikan makanan dalam Islam. Dikatakan hadis Abi Musa, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa, qala, di mana Abu Musa berkata, qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Di mana para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang utama dalam Islam? Nah, ini seperti kalau sahabat ini bertanya hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan. Ya Rasulullah bertanya, ayyul Islam afdal, apa yang utama dalam Islam? Qala, dan Nabi pun menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yang utama dalam Islam adalah orang yang karenanya kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangan. Nah, jadi sebagai seorang muslim hendaknya menjaga lisan kita dan tangan kita. Ini luar biasa ya. Jadi lisan omongan, tangan. Boleh jadi Anda nggak ngomong tapi tangannya menzolimi orang. Kalau zaman dulu menzolimi orang dengan memukul, sekarang menzolimi orang bisa jadi dengan menggunakan tulisan ya, chat-chat kita, status kita di Facebook atau juga di media sosial. Hati-hati. Kemudian diriwayatkan pula hadis Abdullah ibn Umar. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, anna rajulan sa'alan nabi, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayul islami khair, apakah yang baik dalam Islam ya Rasulullah? Maka qala, Rasulullah berkata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dikatakan, apakah yang baik dalam Islam ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Jadi ingat, memberi salam kepada orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Ya. Nah, di sini ucapan salam yang mulia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak bisa digantikan dengan salam-salam yang lain. Ya, ucapan selamat sore, selamat pagi, ya, salam perjuangan atau salam kemerdekaan sekalipun itu tidak bisa menyamai kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena di situ jelas Indonesia saya merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kalimat salam yang diucapkan sama muslim dalam setiap tingkah dan tindak tanduknya. Oke, demikian bisa disampaikan. Semoga teman-teman bisa memaknai pertemuan kali ini sebagai sebuah pembelajaran yang menguatkan iman Islam kita, dan senantiasa di mana kita mengamalkan sunnah, maka satu sunnah kita amalkan bertambahlah pahala dan cahaya dalam diri kita. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
dan semoga Allah meridai pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.